semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan bahas buku, sebuah novel karya Hafidz Ulum, Mat Karet. Kawan-kawan yang saya cintai, dulur-dulur sekalian, saya akan membahas buku ini melalui sebuah pendekatan biographical approach ya. Karena saya agak kenal ya sama penulisnya ini. Biasa saya panggil dengan sebutan Mas Ulum. 3,5 tahun saya satu kantor dengan beliau. Saya dulu pernah menjadi reporter di Jawa Pos dan beliau sampai sekarang masih di Jawa Pos. Nah, saya mengenal beliau misalnya kayak dia ini dari Solokuro, Payaman ya. Di dalam novel itu juga dia membuat setting Solowar, Desa Parayaman. Saya menduga yang dimaksud Solowar sama Parayaman itu terinspirasi dari kampungnya Mas Ulum sendiri yang dari Solokuro, Desa Payaman. Beliau 2010 liputan ke Malaysia, terus pulang dia bilang saya ini terinspirasi mau buat novel. 2010 dia bilang mau buat novel yang kisahnya perantauan. Karena apa? Karena ketika dia sampai di bandara, itu petugas di bandara ya, orang-orang di bandara itu banyak sekali yang temannya dari Solokuro, dari Payaman, itu cukup banyak dia. Dan menariknya lagi, sejak 2010 kira-kira 2 atau 3 bulan setelah dia pulang dari liputan itu, dia mulai menulis. Bagian yang dia tulis itu ada di buku ini juga. Jadi maka itu ya, saya beranggapan bahwa novel ini ya, usianya sebenarnya proses pembuatannya itu 10 tahun. Memang tentu bertahap ya. Ulum itu seorang pembaca yang baik. Seorang pembaca yang baik juga yang religiusitasnya tinggi begitu ya. Dan dia ini santri. Beliau tidak pernah terlalu detail, tetapi saya paham lah ketika beliau mengatakan saya 7 tahun di Bondowoso, pesantren saya besar. Terus pesantrennya adalah pesantren yang ada di Bondowoso ya, di tepi jalan besar Jember Bondowoso. Kalau dari Jember kiri jalan, kalau dari Bondowoso kanan jalan. Dan nama pesantrennya itu sama dengan nama pesantren yang ada di kampungnya Ulum di Lamongan itu. Apa pentingnya saya menyampaikan di sini tentang itu? Karena saya membahas novel ini melalui biographical approach ya. Jadi Ulum itu seperti ini. Nah, apa yang terjadi pada Ulum, pengalaman Ulum itu mempengaruhi dia menulis novel. Dia menulis novel itu dengan sangat, menurut saya, dia punya pagar-pagar religiositas. Sehingga ketika ada momen-momen sensual begitu, dia tidak akan terlalu mengeksplorasi momen-momen yang sebenarnya potensial untuk dibuat ambu-ambu seksualitas namanya. Walaupun ya covernya ternyata ya agak-agak sensual juga. Saya agak kaget sebenarnya dengan cover ini. Tapi di sisi lain saya menganggap ini memang bentuk fleksibilitas Ulum ya. Jadi dia itu setelah dari pondok terus dia melanjutkan di sebuah institusi bahasa Arab yang karena dia berprestasi, tapi dia dapat beasiswa ke sebuah kampus swasta di Sidoarjo, jurusannya bahasa Arab. Dan fleksibilitas Ulum dalam beragama ini menarik karena bahkan itu tercantum di sini. Bagaimana ketika dia berbicara tentang ilmu hitam, ini yang kecenderungannya adalah mempromosikan itu. Mat Karet ini kan diceritakan punya ilmu hitam yang begitu hebat. Jadi Mat Karet adalah tokoh sentral yang punya ilmu hitam luar biasa yang akhirnya apes karena melanggar pantangan. Saya tidak bisa membayangkan kalau Ulum yang dulu yang sangat saya sebut tadi ya, sangat keislamannya itu relatif konservatif dalam tanda kutip ya, tetapi memang ketika beliau ada di Jawa Pos, kata teman-teman, kepuritanan dia itu cuma bertahan sekitar 9-2 bulan terus istik, sehingga dia lebih fleksibel begitu dalam menjalankan kaidah-kaidah agama. Menurut saya, pengetahuan Ulum tentang keagamaan itu tidak hanya yang biasanya orang-orang ketahui, dia juga membaca sejak dulu itu. Bukannya saya menduga sejak dia di pondok dia belajar tasawuf yang mungkin bagi sebagian orang menjadi materi yang tidak penting, tetapi Ulum membaca Masnawi, fihi ma fihi, begitu Ulum membaca itu. Dia sangat suka membaca. Maka itu ya keterbukaannya terhadap khasanah Islaman itu menurut saya
sangat luas, termasuk dia cantumkan, dia secara sadar atau tidak dia membahas itu bahwa suatu saat kejahatan akan bisa diruntuhkan oleh kebaikan. Memang premis dari novel ini sangat sederhana menurut saya. Mat Karen yang luar biasa, Mat Karen yang punya jagoan, kemudian dia runtuh karena dia melanggar pantangan. Lantas di tengah-tengah ada sosok namanya Amik. Amik ini seorang pemuda berpendidikan bersama temannya yang bernama Ahmad, ingin membuka kedok Mat Karen yang jahat. Kemudian mereka tidak bisa melancarkan upaya itu karena mereka dibatasi oleh kekuasaan Mat Karen, karena Mat Karen bisa menyuap sana menyuap sini. Saya justru melihat Amik, seorang pemuda berpendidikan yang doyan demo ini, mungkin ini adalah cerminan Ulum. Dia merepresentasikan dirinya melalui Amik ini, karena memang Ulum dulu ya sangat intelektual, kadang-kadang berdemo begitu ya. Dia juga aktif di sebuah organisasi Islam yang relatif besar. Di aktivitas Ulum, idealisme Ulum ini menurut saya tercermin dalam Amik ya. Bahkan mungkin karena begitu sayangnya Ulum dan Amik, dia tidak rela Amik ini menikahi Nur. Nur adalah mantan istri Mat Karen yang dipelet oleh Mat Karen, kira-kira seperti itu. Maksud saya begini, Ulum masih eman begitu untuk melakukan tabrakan norma dan nilai gitu. Dan Ulum di sini ya itu tadi tidak berani menjodohkan Nur dan Amik. Justru Nurnya dimatikan lalu meninggal begitu. Nurnya meninggal padahal Amik sangat mencintai Nur. Saya yakin beliau mendapatkan banyak ungkapan dari cerita-cerita tasawuf dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia ingin menceritakan bahwa kompleksitas mencari pekerjaan di Indonesia pada umumnya dan di setting di desa di Indonesia itu, menurut Ulum memaksa orang untuk pergi merantau ke luar negeri begitu. Yang imbasnya akan banyak ketika ke luar negeri, imbasnya banyak. Saya ada banyak melihat misalnya kayak momen-momen atau adegan-adegan, maksud saya sesi-sesi di mana ada imigran begitu ya, imigran yang ilegal lalu ketangkap polisi Malaysia, dan itu sama dengan apa yang sering saya dengar dari teman-teman saya yang pernah jadi imigran di Malaysia begitu, baik yang legal maupun yang ilegal. Yang ilegal ceritanya podo kayak Ulum. Jadi mereka naik kapal, tutup, kecekel polisi, ono razia menyebar, ono sing nang alas-alas, terus bahkan saya punya kenalan di Trenggalek itu sampai dia bilang beberapa hari di tengah alas itu dia memakan makanan apa saja yang ada di sana, dan gitu. Waktu itu memang sangat-sangat rumit sehingga harus memutuskan, walaupun tidak sampai mati ya di hutan, ya akhirnya keluar, akhirnya ketangkap dan seterusnya. Itu mirip-mirip dengan cerita Mat Karen ini. Mat Karen adalah orang yang orang yang hebat, punya ilmu hitam hebat. Dia ke Malaysia, dia pulang dari Malaysia jadi kepala desa, dia melakukan banyak kejahatan, tetapi dia kemudian apes, dia runtuh. Salah satu korban dari kejahatan dia adalah Amik. Tapi kemudian Amik berakhir bahagia walaupun dia tidak bisa menikahi orang yang dia cintai. Dari satu catatan saya, memang Ulum memakai bahasa-bahasa yang lugas ya. Tidak banyak model majas yang dikemukakan Ulum, kecuali metafor-metafor yang kita sudah bisa memahaminya begitu. Jadi ini bacaan ringan. Saya membaca ini ada sekitar 378 atau 379 halaman begitu. Saya habiskan dalam 3 hari. Saya baca santai-santai, karena ringan sekali. Ini tidak seperti model-modelnya jauh daripada novel-novel yang biasanya memotret kegetiran hidup, atau yang memiliki narasi-narasi yang membingungkan, yang alurnya ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Itu kan banyak juga itu. Ada ini jelas, lugas begitu ceritanya, ringan dibaca dan luar biasa sekali. Mudah-mudahan
Ulum segera menerbitkan buku yang lain. Dan saya sih menunggu novelnya sih. Karena beliau membaca banyak, jadi eman kalau misalnya tidak dituangkan dalam buku-buku novel. Eman kalau nggak buat artikel gitu ya, artikel-artikel populer, beliau jarang sekali. Saya pernah melihat artikel beliau itu tentang Yasser Arafat, ketika saya pikir artikel opini sepanjang 700 atau 800 kata itu sangat mudah untuk beliau. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaat, baik bagi saya atau bagi teman-teman sekalian, dulu-dulu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.